أيها الإنسان إنه القرآن. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه خير الزاد. يقول الله جل وعلا آمرا عباده المؤمنين بتقواه فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat Jumat sekalian, mari kita semua sebagai orang-orang yang beriman, mari kita perbaiki amal-amal ibadah kita sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal yang kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bertakwa kepada Allah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat sekalian, sebagai orang-orang yang beriman juga hendaknya mari kita selalu meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga terutama kepada iman kita kepada al-yaumul akhir, hari kiamat. Masalah beriman kepada hari kiamat ini bukan masalah yang sederhana, tapi masalah yang sangat serius, karena al-yaumul akhir pasti datang dan pasti kita akan ada padanya. Sementara al-yaumul akhir itu adalah urusan masa depan, sedangkan kita tidak mengetahui masa depan. Manusia secara keseluruhannya, baik yang beriman maupun yang kafir, tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bumi ini juga seperti apa, dan kehidupan di dunia ini bagi manusia seperti apa, akan tetapkah berlanjut kehidupan ini, atau suatu saat nanti dia akan berhenti. Oleh karena keadaannya seperti itu, pada saat Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya, saat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta ini, yang menghendaki alam semesta ini seperti apa dan bagaimana, melalui para rasulnya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan rasul menyampaikan masa kehidupan manusia yang dihadapi oleh manusia di masa yang akan datang itu, yaitu al-yaumul akhir, atau yang disebut dengan yaumul qiyamah, hari kiamat. Nah, oleh karena masalah ini adalah urusan yang gaib, karena dia belum terjadi. Pada saat nanti itu terjadi dan umat manusia benar-benar ada di sana, itu tidak gaib.
saat itu. Namun saat ini yaumul qiyamah itu bersifat ghaib bagi manusia. Oleh karenanya pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang kita cintai, menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an kepada orang-orang kafir, agar mereka mau beriman pada saat beliau berada di Mekah, menyampaikan bahwa pada suatu saat nanti, saat Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, kehidupan di alam dunia ini akan berakhir, dan manusia setelah kehidupan dari alam dunia ini akan memasuki dunia barunya, alam barunya, hari kiamat, kemudian menuju alam akhirat. Kaum muslimin jamaah sekalian, namun pada saat itu orang-orang kafir tidak percaya, membantah dengan berbagai macam bantahan-bantahannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai orang gila, orang yang menghayal. Karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, melalui wahyu yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW, memberikan argumentasi logis, masuk akal, tidak seperti apa yang diduga oleh orang-orang kafir yang tidak beriman itu. Kemudian oleh para ulama disebutnya sebagai manhajul Quran fi isbati yaumil qiyamah, metodologi Al-Quran dalam menetapkan, dalam memastikan bahwa hari kiamat itu pasti. Hari kiamat itu pasti, tapi pastinya bukan hanya sekedar pasti, tapi di situ ada manusia yang pernah hidup di dunia ini akan mempertanggungjawabkan semua apa yang telah dikerjakannya, apa yang telah dilakukannya setelah pada saat mereka diberi kesempatan, pada saat kita semua ini diberi kesempatan hidup di alam dunia ini di bumi, di permukaan bumi ini. Kaum muslimin jamaah sekalian, salah satu di antaranya adalah al-istidlalu 'alal ba'thi biman amatahumullahu ta'ala wa ahyahum. Al-Qur'an, kalau kita sering baca Al-Qur'an, yang belum paham maknanya dia baca terjemahannya, kita akan menemukan di situ bagaimana Allah membuktikan atau berargumen bahwa hari kiamat itu pasti dan sangat mungkin dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah dengan memberikan argumen bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia ini pernah dan telah menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia itu dihidupkan kembali. Salah satu di antara ayat yang berkenaan dengan ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dan ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan pernah beriman kepadamu sebagai Rasul, tidak pernah beriman kepada Nabi Musa juga sebagai pembawa berita bahwa hari kiamat itu nanti akan datang, dan di situ manusia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap semua amal apa yang telah dilakukannya di dunia. Kami tidak akan pernah beriman kepada semua itu wahai Musa hatta narallaha jahratan. Satu syaratnya,
kecuali kami sudah bisa melihat Allah secara nyata, jahwat, terang-terangan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala akhadhatkumus sha'iqah, maka kalian kemudian disambar petir, wa antum tanzurun, sedangkan kalian pada saat itu menyaksikannya, melihatnya. Tsumma ba'atsnakum, setelah kalian disambar petir lalu mati pada saat itu, kemudian kami membangkitkan kembali, menghidupkan kembali kalian setelah kalian mati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Itu salah satu di antara ayatnya yang Allah Subhanahu wa taala berargumen mengenai hari kiamat itu dan bisa menghidupkan manusia kembali dengan peristiwa yang pernah terjadi di zaman mereka sendiri, di zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana mereka semuanya menyaksikan hal itu. Kemudian juga pada saat orang-orang Yahudi, di antara orang Yahudi membunuh seseorang agar dia tidak terkena hukum dan tidak disalahkan, maka kemudian jenazah orang yang terbunuh ini ditaruh di rumah orang lain, di depan rumahnya, di pekarangannya, agar yang tertuduh nanti adalah orang yang dimana di situ rumah penghuni rumah yang dimana orang yang mati itu berada di depan rumahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal ini, wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan ketika kalian membunuh seseorang lalu kalian di situ bertengkar dan saling tuduh menuduh satu sama lain, sementara Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyingkap apa yang kalian sembunyikan. Lalu faqul nadribuhu bi ba'dihha, setelah tadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa menyuruh kaumnya untuk menyembelih sapi betina yang lama prosesnya, kemudian baru mereka dapat sapi betina itu. Kemudian Allah menyuruh agar mengambil salah satu anggota tubuh dari sapi betina yang disembelih itu, lalu memukulkan anggota tubuh itu kepada jenazah yang terkapar di hadapan rumah orang yang tertuduh itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqul nadribuhu bi ba'dihha, maka kami katakan kepada mereka, pukullah jenazah itu dengan sebagian anggota tubuhnya. Setelah dipukul, maka orang yang tadi yang terkapar mati itu hidup kembali dan menceritakan siapa yang telah membunuhnya. Ini adalah bagian dari salah satu juga argumen yang dipakai di dalam Al-Quran untuk memastikan bahwa kalau orang sudah mati itu bukan berarti tidak bisa dihidupkan kembali. Orang yang sudah mati tidak bisa dihidupkan kembali. Tidak seperti itu. Allah Maha Kuasa, Allah pencipta segala sesuatu. Satu lagi, orang salah satu di antara tokoh orang kafir Quraisy pada saat itu, ketika Rasulullah SAW menyampaikan dan mengingatkan kepada orang-orang kafir agar mereka beriman kepada Allah dan mengubah perilaku jahat yang mereka kerjakan dan beriman pada yaumul akhir. Dan Rasulullah menyatakan bahwa hari kiamat di mana di situ setiap orang akan diadili berdasarkan amal perbuatannya yang dilakukannya di dunia. Maka orang kafir saat itu kemudian ada salah satu di antaranya Ubay bin Khalaf. Dia ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa tulang manusia yang sudah hancur, yang sudah lapuk. Datang kepada beliau, wahai Muhammad, ini tulang belulang sudah hancur lebur jadi tanah. Dia lemparkan kemudian debunya, debu tulang belulang orang yang sudah mati itu. Dia mengatakan, bagaimana Allah akan bisa mengumpulkan kembali dengan dagingnya seperti sedia kala sementara dia sudah jadi tanah. Peristiwa ini direkam
di dalam surat Yasin oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dengan firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yural insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Kaum muslimin jamaah salat Jumat sekalian, apakah manusia tidak melihat, tidak memperhatikan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari nutfah? Allah menciptakannya dari sperma yang kelihatannya begitu hina, menjijikkan. Kemudian bagaimana mungkin yang awalam yural insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin, diciptakan dari nutfah, ternyata setelah gede, setelah dewasa, kemudian dia menjadi musuh yang nyata. Bahkan dia datang kepada Nabi Muhammad SAW membawa tulang belulang. Siapa yang akan menghidupkan ini kembali? Man yuhyi. Siapa yang akan menghidupkan ini kembali setelah dia hancur jadi tanah? Itu ungkapan dia, ungkapan orang kafir Quraisy pada saat itu. Maka kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dia membawa contoh-contoh, memberikan contoh, dan dia lupa ciptaan pertamanya. Ini adalah kaum muslimin jamaah sekalian, akhir surat Yasin itu menegaskan bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala semua tidak ada yang susah. Semuanya bagi Allah adalah gampang. Ya, jadi tanah, jadi apapun dia setelah meninggal dunia, bagi Allah Subhanahu wa taala tidaklah susah. Karena manusia pernah tidak ada. Bagi Allah Subhanahu wa taala yang pernah tidak ada diadakan, kemudian keberadaannya, mengadakannya kembali itu jauh lebih mudah daripada menciptakan di pertama kali. Itu bagi manusia, tapi bagi Allah semuanya sama. Baik mengadakan untuk pertama kalinya dari ketiadaan, apalagi kemudian untuk menghidupkannya kembali, mengadakannya kembali, menciptakannya kembali setelah ketiadaannya. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat mudah. Kemudian surat Yasin ini ditutup dengan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala urusannya bagi Allah, perkaranya bagi Allah. Kalau dia menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan kepada apa yang dikehendakinya itu kun fayakun. Ada, jadilah, maka dia pun jadi. Kaum muslimin jamaah salat Jumat sekalian, permasalahan beriman kepada yaumul akhir ini mendapat perhatian yang sangat luar biasa di dalam Al-Qur'an. Hari kiamat, al-yaumul akhir, dengan apa yang ada di dalamnya, Al-Quran benar-benar membicarakannya secara jelas, lugas, dan secara rasional, masuk akal. Setiap orang kafir siapapun dia yang menentang Allah Subhanahu wa taala, turunkan ayat, argumen, logis, semua siapapun yang membacanya, merenungkannya, menghayatinya akan memahami hal itu dan akan diterima oleh akalnya. Tidak ada kemudian yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang memang tidak mau percaya, orang-orang yang memang tidak mencari kebenaran. Yang kemudian di dalam Al-Quran diceritakan sebahagian melalui ayat-ayatnya atau di dalam satu surat atau satu surat itu kembali saja, kadang-kadang hanya berbicara tentang hari kiamat. Ada surat namanya Yaumul Qiyamah, surat Al-Qiyamah, yang bicarakan dari awal sampai akhirnya tentang hari kiamat dan argumentasinya. Ada pula Az-Zilzalah, ada pula kemudian Al-Qari'ah, dan berbagai macam-macam surah-surah lainnya yang agak pendek agar orang, apalagi orang mukmin yang membacanya, yang menjadikan bacaannya pada saat dia sholat,
selalu diingatkan dengan apa yang akan terjadi terhadap dirinya dan semua umat manusia itu hari kiamat. Sehingga dengannya kemudian manusia dalam hidupnya, orang yang beriman dalam hidupnya ini selalu jiwanya berada di dalam akhirat sana. Walaupun jasadnya masih di dunia, jiwanya, pikirannya, ruhnya sedang menuju perjalanan menuju alam akhirat. Karena itu kemudian tampak dari semua perilakunya adalah perilaku untuk mempersiapkan dirinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Jalla Jalaluhu, agar Allah Subhanahu wa taala saat dia menghadap kepadanya, saat dia berada di tengah-tengah manusia yang pernah hidup di alam semesta ini, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala meridainya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat sekalian, mengenai penjelasan tentang hari kiamat ini, sebagaimana kita katakan tadi, Allah Subhanahu wa taala benar-benar serius dalam menghadapi, pada saat Nabi Muhammad SAW berdakwah saat itu, serius dalam menjelaskannya, serius dalam memberikan argumentasinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan Al-Quran, menceritakan, menyampaikan kepada semua pada saat itu, baik yang sudah beriman kepada beliau saat itu maupun kepada orang-orang kafir. Beliau sampaikan semua apa yang menjadi tanda-tandanya, baik tanda-tanda permulaan yang disebut dengan tanda-tanda sughra, tanda-tanda kecil, maupun yang disebut dengan tanda-tanda abaratus sa'atil kubra, yang disebut dengan tanda-tanda besar yang terhitung dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih itu ada kurang lebih 10 tanda-tanda besar, di mana apabila satu dari tanda yang 10 yang besar ini muncul, maka semuanya akan secara bergantian akan muncul, akan datang tanda-tandanya itu, yang kemudian diakhiri dengan apa yang disebut dengan yaumul qiyamah itu sendiri. Serius luar biasa. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana kemudian orang pada saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saat dia akan ditimbang, akan dimintai pertanggungjawaban terhadap amal-amal perbuatannya. Bagaimana setiap orang akan menerima kitab catatan malaikat untuk setiap orang itu dari kanannya atau dari arah kirinya. Bagaimana pula pada saat seseorang akan menyeberangi as-sirat, jembatan yang membentang di atas permukaan api neraka, di mana setiap orang yang beriman, yang punya iman akan melintasi jembatan itu untuk bisa masuk ke dalam jannah. Semuanya dijelaskan. Lalu tentang siksa api neraka bagaimana? Digambarkan dan secara utuh, dan yang sebagiannya kadang-kadang sepotong-sepotong sesuai dengan maklum yang ada pada saat itu. Surganya pun demikian, jannahnya pun dijelaskan demikian, seperti apa kenikmatannya, digambarkan sedemikian rupa di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa iman kepada al-yaumul akhir, beriman kepada yaumul qiyamah merupakan dasar keimanan, pondasi keimanan yang sangat-sangat penting di dalam Al-Quran. Maka siapa yang beriman kepada Allahnya,
benar, lurus dan kuat dalam ilmunya di situ. Kemudian ditambah dengan imannya yang dalam pula kepada al-yaumul akhir, maka dia akan menjadi seorang mukmin yang selalu melahirkan kebaikan-kebaikan. Rindunya dia ke masjid untuk bisa bermunajat dengan Allah, berjumpa dengan Allah di dalam bacaan, di dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui zikirnya di masjid, baik melalui bacaan Al-Qur'annya, ataupun melalui rukuk dan sujud yang dilakukannya selama berada di dalam masjid itu. Dia pasti akan menjadi orang yang selalu memakmurkan masjid, seperti yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi buyutin adzinallahu an turfa, di rumah-rumah Allah yang Allah Subhanahu wa taala izinkan di situ untuk ditinggikan, dimuliakan, wa yudhkaru fiha ismuh, dan di dalam masjid itu pula diizinkan oleh Allah untuk dijadikan tempat-tempat zikir, mengingat Allah, mengingat keagungannya, mengingat kebesarannya, mengingat kasih sayangnya, bertasbih kepadanya, yusabbihu lahu bil udwi wal asal, pada waktu senja, pada waktu pagi dan pada waktu sore. Siapa orang yang akan melakukan seperti itu, yang mau memakmurkan masjid dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan segala macam bentuk zikir yang ada, dia adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Dia adalah orang, hidupnya di dunia, dia bekerja. Apapun pekerjaan dia, tijarah, berperniagaan, aktivitas dunia yang kada hidup dia di dunia, dia bekerja di dunia ini, bekerja untuk mencari dunianya. Tapi tidak lupa dia untuk menegakkan sholat, mengingat Allah, untuk bayar zakat. Kenapa? Jiwanya, pikirannya berjalan, sedang menuju alam akhirat. Ya khafuna yauman ya khafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Dia dalam pikirannya, dia dalam jiwanya selalu ada bayangan tentang hari kiamat, hari di mana pada saat itu mata manusia semuanya tercengang dalam keadaan terbelalak, kaget, menyesal. Imannya pada yaumul akhir, imannya kepada hari kiamat, yang membuat sangat takut kalau diceburkan oleh Allah ke dalam neraka, sangat merindukan jannah, merindukan perjumpaan dan kedekatan dengan Nabi yang sangat dicintainya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betah dia kalau berada di masjid, senang dia. Betahnya ngapain? Yadhkurunallah, yuqimunas shalah. Ada harta yang harus dizakati, dia menegakkan zakat. Semua itu dilakukan semata-mata keinginannya, kerinduannya agar diridhoi oleh Allah, lalu ditempatkan tempat yang menjadi simbol dari keridhaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, jannah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat sekalian, oleh karena itu kita semua tanpa terkecuali semuanya berkewajiban untuk mendalami pondasi iman kita, karena iman inilah motor penggerak. Iman, keyakinan yang kuat karena ilmunya dalam, kuat karena selalu dihayati, kuat sudah karena dia tertanam dalam hati. Imannya yang seperti inilah yang akan menjadi motor penggerak, yang menggerakkannya untuk memakmurkan rumah-rumah Allah, memakmurkannya, dengan berbagai amal soleh, menjadikan manusia selalu menginginkan kebaikan, baik untuk dirinya dan untuk orang lain. Menjadikan seorang yang beriman yang seperti itu tidak akan pernah, kecuali kalau hilaf, untuk melakukan kejahatan-kejahatan,
perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Justru yang dia inginkan adalah bagaimana keberadaan saya di permukaan bumi ini melahirkan kebaikan-kebaikan, melahirkan maslahat-maslahat besar bagi orang lain. Itu adalah motor akidah. Akidah ini motor, iman ini motor. Maka siapapun di antara kita yang bercita-cita ingin menjadi orang yang diridhai oleh Allah, menjadi orang yang saleh, orang yang mulia, orang yang terhormat, perdalamlah kayak dasar-dasar apa yang harus menjadi keimanan kita, apa yang harus menjadi keyakinan kita sebagai landasan pijakan kita dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah sekalian, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya rabbana ya karimu ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya rabbana ya karimu ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. يا ربنا يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها الإنسان إنه القرآن